Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia akhirat. Baiklah, melalui video ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya buat yang berjudul tentang retribusi jasa usaha. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Qadri Fitra, SEMMAK, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang saya buat. Baiklah, kita mulai dari pembahasan materi. Dalam pembahasan materi kali ini, ada 5 yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian retribusi jasa usaha. Yang kedua, prinsip dan sasaran retribusi jasa usaha. Yang ketiga, subjek dan objek retribusi jasa usaha. Yang keempat, kriteria retribusi jasa usaha. Yang kelima, jenis-jenis retribusi jasa usaha. Baiklah, untuk yang pertama tentang pengertian retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kemudian materi yang kedua tentang prinsip dan sasaran jasa umum. Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang ketiga, subjek dan objek retribusi jasa usaha. Untuk subjek retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Kemudian untuk objek retribusi jasa usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu tentang kriteria retribusi jasa usaha. Kriteria retribusi jasa usaha terbagi atas 2, yaitu yang pertama, retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. Yang kedua, jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang jenis-jenis retribusi jasa usaha. Jenis-jenis retribusi jasa usaha ada 11 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Yang keenam, retribusi penyedotan kakus. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan dan pelabuhan kapal. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10, retribusi penyeberangan di atas air. Yang ke-11, yang terakhir, retribusi pengolahan limbah cair. Untuk pengertian dari masing-masing jenis retribusi jasa usaha tersebut akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruang untuk pesta, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah, tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik atau telepon, dan lain-lain. Kemudian retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, yaitu untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta. Kemudian selanjutnya, retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Kemudian retribusi terminal, yaitu untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan, penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Retribusi kemudian khusus parkir, yaitu untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Kemudian selanjutnya, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Kemudian selanjutnya, retribusi rumah potong hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Kemudian retribusi pelayanan ke pelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
Kemudian retribusi penyeberangan di air, yaitu untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air milik atau dikelola oleh daerah. Dan yang terakhir, retribusi penjualan produk usaha daerah, yaitu untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil dari presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.